batas minimum tinggi air di hilir. Delta H per Hc sama dengan 1,1054. Nilai delta H per Hc dimasukkan dalam grafik USBR untuk mendapatkan nilai Tmin per Hc, sehingga akan mendapatkan nilai Tmin. Nilai 1,1 di sini ditarik ke atas sehingga terus tarik ke kiri sehingga hasilnya belum sampai 2. Nah, nilai Tmin per Hc sama dengan 1,95. Maka nilai Tminnya yaitu Hc dikali 1,95. Hc dikali 1,95 yaitu 2,849 dikali 1,95 menghasilkan nilainya T minimal yaitu 5,6 meter. Kemudian elevasi dasar kolam olah yaitu muka air banjir di hilir dikurangi T minimal menghasilkan elevasi plus 65,403. Scoring depth, kedalaman gerusan. Local scoring depth digunakan untuk mencegah bahaya yang diakibatkan oleh penggerusan pada kaki bendung karena material yang dibawa oleh air dan pola air yang terjadi. Perhitungan yaitu Q sama dengan Q besar per BE. Kemudian F sama dengan 1,76 dikali akar D. Kemudian nilai R yaitu 1,34 dikali Q kuadrat per F dalam kurung pangkat 1/3. Kedalaman local scoring depth. T sama dengan 1,5 kali R. 1,5 adalah faktor keamanan, sehingga hasilnya 12,790 meter. Elevasi dasar pondasi di belakang bendung adalah muka air banjir hilir dikurangi T, yaitu 71,003 dikurangi 12,790, sehingga menghasilkan elevasi plus 58,213. Tebal lantai kolam olah. Dx lebih besar dari Sx dikali Bx dikurangi Wx per gamma beton. Nilai S yaitu 1,25. Untuk kondisi ekstrim nilai Bx yaitu Hx dikurangi Lx per L dalam kurung dikali delta H. Hx untuk muka air normal yaitu 12,955 dan muka air banjir 13,774. Nilai Lx 95,77339 dan L 116,7906 meter. Gamma beton yang digunakan yaitu 2,4. Nilai delta H muka air normal yaitu 7,7225, muka air banjir 8,1174. Nilai Px muka air normal yaitu 6,620, saat muka air banjir yaitu 7,071. Hasil perhitungan 2,5 lebih dari 0,8688 saat muka air normal dan 2,5 lebih besar dari 0,9193 saat muka air banjir, sehingga dinyatakan aman. Kemudian lantai muka. Kontrol lantai muka bendung digunakan dua teori, yaitu teori Blake dan teori Lane. Panjang lantai muka bendung direncanakan sepanjang 40 meter. Menggunakan teori Blake yaitu
H kurang dari L per C. Nilai H 7,725 saat muka air normal dan nilai H menjadi 8,174 saat muka air banjir. Kemudian nilai L yaitu 116,7906, nilai C 12 untuk kondisi pasir bercampur kerikil. Perhitungannya, H muka air normal kurang dari L per C yaitu 7,725 kurang dari 9,7326. Kemudian H untuk muka air banjir sama rumusnya dengan nilai H 8,174 kurang dari 9,7326, sehingga keduanya dinyatakan aman. Lantai muka dengan teori Lane, nilai C sama dengan 5 karena untuk kondisi pasir bercampur kerikil. Rumusnya yaitu LV plus LH per 3 lebih besar dari H muka air normal dikalikan C. Hasilnya 63,66 lebih besar dari 38,623, sehingga aman. Yang kedua, H saat banjir yaitu 63,66 lebih besar dari 40,868, ya aman. Berdasarkan perhitungan lantai muka menggunakan L panjang 40 meter aman digunakan. Selanjutnya stabilitas bendung, yaitu dimulai dari gaya berat sendiri atau G dengan rumus G sama dengan volume dikali dengan berat jenis bahan pasangan batu, yaitu 2,2. Contoh perhitungannya sebagai berikut. Untuk menghitung momen terhadap titik tinjau, nilai G dikali dengan lengan momen. Ini adalah tabel dari berat sendiri bendung, dari ada panjang kali lebar, kemudian ada volume setiap 1 meter panjang, 1 meter lari, kemudian gaya berat sendiri, lengan, dan momen. Ini gambar tubuh bendung dan pias-piasnya. Jadi, ada nomor-nomornya, ini nomor-nomor pias. Kemudian gaya gempa atau K. Gaya gempa dihitung dengan arah horizontal yang garis kerjanya melewati titik berat konstruksi. Rumusnya AD sama dengan N Z kali AC kali M. F sama dengan AD per G, di mana AD adalah percepatan gempa rencana, yaitu dengan satuan cm per detik kuadrat. Nilai N, M adalah koefisien untuk masing-masing jenis tanah. Nilai N yaitu 1,56 dan nilai M 0,89. Nilai AC yaitu percepatan kejut dasar selama 100 tahun, yaitu 160 dengan satuan cm per detik kuadrat. Z adalah faktor yang terkandung dari letak geografis dengan nilai 1,2. F adalah koefisien gempa dan G adalah percepatan gravitasi. Ini adalah tabel nilai jenis tanah dan nilai NM dan periode ulangnya dan nilai AC. Ini adalah contoh perhitungan
Ini tabel dari gaya gempa. Panjang lengan LV, kemudian berat sendiri dengan K gaya gempanya, kemudian didapatkan momen. Ini sama seperti yang tadi, tubuh bendung dan telah dibagi pias-piasnya, sehingga gaya-gayanya itu dihitung dari titik berat setiap pias, dan lengan momen dihitung dari pusat pias ke titik tinjau. Kemudian tekanan lumpur atau WS. Endapan lumpur yang dibawa oleh aliran air yang kemudian mengendap di muka bendung menimbulkan tekanan lumpur dari arah horizontal dan dari arah vertikal ke bawah. Rumusnya yaitu WS1 sama dengan setengah kali H2 kali gamma S kali KA. Kemudian WS2 sama dengan setengah kali A kali H kali gamma S. Nilai KA yaitu 1 minus sin theta per 1 plus sin theta. Dimana gaya yang terletak pada 2/3 kedalaman dari atas lumpur yang bekerja secara horizontal, satuan kilogram. H adalah kedalaman lumpur, satuan meter. Gamma S yaitu berat jenis lumpur. Berat jenis lumpur yaitu 1,6 ton per meter kubik. Kemudian theta yaitu sudut geser dalam. Dan KA koefisien tekanan lateral. Di bawah ada contoh perhitungan dari perhitungan nilai KA dan WS1. Lengan momen 15,12 meter dengan momen nilainya 64,512. Ini contoh perhitungan. Kemudian tabel rekapan dari tekanan lumpur yaitu WS1 momen guling dengan nilai 64,15 dan WS2 momen tahan yaitu 86,193. Selanjutnya gaya hidrostatik atau W. Gaya hidrostatik disebabkan oleh gaya tekan air yang menggenangi tubuh bendung sehingga menimbulkan gaya tekan air dari arah horizontal dan vertikal ke bawah. Dianalisis pada dua kondisi, yaitu saat kondisi air normal dan kondisi air banjir. Pada saat kondisi air normal yaitu W1 sama dengan setengah kali H kali B kali gamma air. Gamma air menggunakan nilai 1 ton per meter kubik, kemudian H adalah panjang, B adalah lebar. Contoh perhitungannya menghasilkan momen 120,958 ton meter. Ini adalah tabel dari rekapitulasi dari nilai-nilai gaya hidrostatik atau W. Ada nilai momen guling dan tahan dan beserta arahnya. Kemudian hidrostatik atau W saat kondisi air banjir, rumusnya sama.
Ini rekapitulasi data dari saat kondisi muka air banjir, momen dengan arahnya, dan momen guling dan tahan. Kemudian gaya angkat ke atas atau uplift pressure. Arah dari gaya uplift pressure adalah tegak lurus dengan bidang kontaknya. Gaya ini dibagi dalam dua kondisi muka air, yaitu gaya uplift saat kondisi air normal, yaitu UX sama dengan HX kurangi LX per sigma L dalam kurung dikali delta H. Di sini diketahui elevasi muka air normal di hulu dan hilir, delta H, dan nilai L. Nilai L-nya 109,8643. Ini adalah tabel rekap dari gaya angkat ke atas atau uplift dengan segmen 1 sampai 11. Yang kedua, gaya uplift saat kondisi banjir dengan rumusnya sama. Di sini diketahui muka air banjir di hulu dan hilir saat banjir yaitu 158 dan 151,42 dengan nilai L 99,94. Ini tabel rekap perhitungan dari segmen 1 hingga 11. Resume gaya-gaya yang bekerja pada tubuh bendung. Yang pertama, gaya berat sendiri bendung dengan volume total 374,02. Gaya vertikal dan gaya horizontal. Kemudian ada momen tekan dan momen guling. Nilai momen tekan yaitu 4608,27. Kemudian yang kedua, gaya gempa. Gaya gempa merupakan gaya horizontal, kemudian menghasilkan nilai momen guling 119,15. Gaya tekanan lumpur dengan momen tekan 86,19 dan momen guling 64,51. Yang keempat, gaya hidrostatik dengan momen tekan 415,84 dan momen guling 269,86. Kemudian gaya uplift pressure dengan gaya vertikal 151 negatif 151,05. Kemudian gaya horizontal 117,98. Ini totalnya. Kontrol terhadap stabilitas bendung. Yang pertama, kontrol terhadap guling dengan rumus FK sama dengan MT per MG harus lebih besar sama dengan 1,5, di mana MT yaitu momen tahanan dan MG adalah momen guling.
kontrol terhadap geser. Suatu konstruksi bendung tidak boleh bergeser akibat gaya-gaya yang bekerja. Maka jumlah gaya vertikal harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah gaya horizontal. Rumusnya yaitu FK sama dengan sigma V kali F per sigma H lebih besar sama dengan 1,5, di mana sigma H yaitu jumlah gaya-gaya horizontal yang bekerja pada bangunan satuan ton, dan sigma V ini harusnya sigma V yaitu jumlah gaya vertikal, dan F adalah koefisien gesekan, nilainya 0,75 untuk batu keras dan berkualitas baik. Yang ketiga, kontrol terhadap eksentrisitas. Pada suatu konstruksi bendung yang menggunakan batu kali, maka tidak boleh adanya tegangan tarik. Ini berarti bahwa resultan gaya-gaya yang bekerja harus masuk kern, yaitu eksentrisitas sama dengan B/2 dikurangi sigma M per sigma V kurang dari B/6, di mana M adalah resultan dari momen, yaitu momen tahan dikurangi momen guling. Nilai E yaitu L/2 dikurangi M kurangi sigma V kurang dari L/6. B adalah panjang telapak pondasi, sigma V adalah jumlah gaya vertikal. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Perencanaan bendung di Sungai Cisadane ini yang kami analisis agar dapat memenuhi kebutuhan das sebesar 151,0808 hektar adalah sebagai berikut. Data curah hujan menggunakan 3 stasiun curah hujan, yaitu Gunung Sindur, Rumpin, dan Parung. Debit banjir rencana yaitu 529,9383 meter kubik. Tinggi mercu dengan elevasi plus 76 meter dan elevasi dasar sungai plus 72 meter. Dengan lebar bendung yaitu 34. Tinggi muka air banjir di hulu dengan elevasi plus 79,177. Kemudian tinggi muka air banjir di hilir yaitu dengan elevasi plus 71,003. Kolam olah menggunakan tipe bak tenggelam dengan jari-jari 6 meter, tebal lantai olahan yaitu 1,25 meter, dengan lantai muka panjangnya 40 meter karena sudah ditentukan. Kontrol stabilitas terhadap gaya guling saat kondisi air normal. Yang pertama, gaya guling yaitu tanpa uplift FK sama dengan 11,26, lebih besar dari 1,5. Dengan uplift yaitu FK sama dengan 2,16 yang lebih besar dari 1,5. Kemudian gaya geser tanpa uplift yaitu 7,939 yang lebih besar dari 1,5. Dengan uplift nilai FK yaitu 1,912 lebih besar dari 1,5. Kemudian eksentrisitas tanpa uplift 0,327 kurang dari 16,3. Dengan uplift yaitu nilai FK sama dengan 1,64 lebih kecil dari 16,3.
saat kondisi air banjir. Yaitu gaya guling tanpa uplift, yaitu nilai FK 10,23 lebih besar dari 1,5. Kemudian dengan uplift nilai FK 1,779 lebih besar dari 1,5. Gaya geser tanpa uplift nilai FK 9,29 yang lebih besar dari 1,5. Kemudian dengan uplift nilai FK 1,5 sama dengan 1,5. Nilai eksentrisitas tanpa uplift yaitu 0,79 kurang dari 1,06. Dengan uplift yaitu 2,69 lebih besar dari 1,06. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.